A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhir huwal batinu was sahir. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang nafas di dalam sembahyang. Seperti janji saya dalam konten sebelumnya, kita akan membahas nafas di dalam sembahyang. Di manakah nafas itu di dalam sembahyang? Atau di mana letaknya nafas itu di dalam sembahyang? Subhanallah. Sebelum kita membahas nafas di dalam sembahyang, maka kita akan membahas terlebih dahulu perbedaan sembahyang dengan sholat. Saudara, tonton video ini sampai selesai supaya kita betul-betul memahami di manakah letaknya nafas di dalam sembahyang dan apa perbedaan sembahyang dengan sholat. Saudara, sembahyang itu dengan bahasa lain adalah menyembah. Sembahyang itu maknanya luas, tapi kita tidak membahas jauh-jauh ke sana. Apa perbedaan sembahyang dengan sholat? Yang pasti sembahyang bukan sholat, tapi sholat adalah sembahyang. Orang melakukan sembahyang belum tentu sholat. Tapi orang sholat sudah pasti sembahyang. Setelah sembahyang adalah mengingat Allah. Sholat juga mengingat Allah. Makanya dikatakan sholat sudah pasti sembahyang. Tapi sembahyang belum tentu sholat. Karena sholat itu seperti yang kita ketahui bahwa punya tindakan-tindakan khusus, seperti misalnya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, dan asar 4 rakaat. Subhanallah. Di manakah letaknya sembahyang di dalam sholat? Mari kita simak sama-sama. Saudara, letaknya sembahyang di dalam sholat itu ada pada takbiratul ihram.
Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itulah sembahyang. Itu kita menyembah Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Ketika kedua tangan ini sampai ke dalam perut, maka selesailah kita menyembah atau sembahyang. Tapi salat belum selesai. Subhanallah. Allahu Akbar. Setelah itu baru kita berdoa atau membaca Al-Fatihah dan surat-surat lain. Allahu Akbar, kita menyembah selesai. Baru kita berdoa, yaitu membaca surat-surat lain seperti Al-Fatihah dan lain sebagainya. Jadi di dalam sholat itu membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat lain adalah berdoa. Al-Fatihah itu doa dan surat-surat lain adalah doa. Inilah yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Kita menyembah dulu baru minta. Allahu Akbar, menyembah. Lalu kita berdoa, membaca Al-Fatihah dan surat-surat lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Kemudian saudara, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang utama. Di manakah nafas itu di dalam sembahyang? Yang jelas di dalam sembahyang itu tidak ada nafas. Yang dimaksud nafas itu ketika dia keluar masuk, itu nafas. Sekali lagi saya perjelas di sini bahwa di dalam sembahyang itu tidak ada nafas. Saya berani taruhan, kalau ada orang mengatakan ada, itu bohong orang itu. Tidak ada nafas di dalam sembahyang. Coba perhatikan saudara. Ketika saudara angkat takbir, Allahu Akbar, nafas itu tidak ada naik turun. Tidak ada. Berhenti. Entah berhenti di mana. Sekali lagi, tidak ada nafas di dalam sembahyang. Ketika saudara angkat takbir, Allahu Akbar, nafas itu tidak ada naik, tidak ada turun. Dia berhenti. Di mana dia berhenti? Atau di mana dia gaib nafas itu? Atau di mana dia lenyap nafas itu? Nafas itu lenyap kepada titik yang disebut titik nol atau titik kosong yang bernama Ahmad. Karena memang nafas itu dari sana. Nafas itu dari titik. Dari titik akan kembali ke titik. Setiap akhir dan awal itu adalah titik. Itulah disebut Ahmad. Sekali lagi, di dalam sembahyang itu tidak ada nafas. Perhatikan saudara, kalau saudara takbir, Allahu Akbar, nafas itu tidak ada naik, tidak ada turun. Dia kembali kepada titik yang disebut Ahmad. Itulah sebabnya dikatakan orang-orang ulama-ulama kita terdahulu dikatakan bahwa mendirikan sholat itu adalah Ahmad. Ketika kita berdiri, alif.
kemudian kita ruku, ha, kita sujud, mim, kemudian kita duduk, dal, Ahmad. Kenapa? Ketika kembalinya napas ini kepada Ahmad, lalu dikatakan sholat itu Ahmad. Karena memang napas inilah sebenarnya naik turun disyariatkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi 5 waktu. Kita naik turun 5 waktu. Allah, 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 Allah. Subhanallah. Saudara coba buktikan saudara. Ketika saudara takbir, adakah napas saudara naik turun? Tidak ada. Kita tidak pernah menyadari masalah ini karena kita tidak pernah belajar. Kalau kita betul-betul belajar pasti kita sadari bahwa ketika kita takbir itu tidak ada napas naik turun, tidak ada, omong kosong. Napas itu akan kembali kepada titik yang disebut Ahmad. Makanya itulah sebenarnya para ulama-ulama kita mengatakan bahwa sholat itu atau menamai bahwa sholat itu adalah Ahmad. Berdiri, alif. Subhanallah. Ruku, sujud, dan duduk. Berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk adalah dal, Ahmad. Demikian saudara, mudah-mudahan difahami apa perbedaan sholat dengan sembahyang dan di mana lenyapnya napas itu di dalam sembahyang. Dia lenyap kepada titik atau kembali kepada titik yang bernama Ahmad. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.